Salam, salam sejahtera buat semua saudara dimanapun berada. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-53. Saya akan membacakannya buat semua saudara. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyanyi, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu yang memungkinkan kami boleh dapat hidup sampai hari ini. Kami berterima kasih Engkau mengizinkan kami untuk ada di dalam situasi di mana kami boleh memperingati minggu-minggu sengsara, minggu-minggu penderitaan untuk menanggung setiap dosa-dosa kami. Dan biarlah kebenaran firman hari ini boleh memberkati kami. Dan Roh-Mu yang kudus akan memateraikannya di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar bersama merupakan masa-masa di mana Yesus sebelum masuk kepada penderitaannya. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Oleh karena anugerahnya kita diberikan kesempatan untuk bisa memperingati masa-masa di mana Yesus mengalami penderitaannya sebelum puncak penderitaannya di atas kayu salib. Saudara, tema perenungan kita pada hari ini ialah ciuman pengkhianatan. Umumnya, tindakan yang dilakukan seseorang merupakan ekspresi dari hati dan pikirannya. Perbuatan jasmani yang dilakukan seseorang biasanya untuk menunjukkan apa yang dipikirkan dan dirasakannya tentang sesuatu. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hati dan pikiran manusia juga tercemar dan dikuasai dosa. Akibatnya, antara tindakan dan pikiran seseorang bisa terjadi ketidakselarasan, bahkan bertolak belakang. Ciuman adalah tanda kesetiaan dan persahabatan. Ciuman merupakan tindakan yang baik dan sopan
yang menunjukkan bahwa seseorang setia dan bersahabat dengan orang yang diciumnya. Yudas menyerahkan Yesus kepada para pembencinya dengan ciuman. Yudas menggunakan ciumannya kepada Yesus sebagai tanda untuk menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang membencinya. Ciuman yang dilakukan Yudas merupakan tanda pengkhianatan. Yudas memberikan ciuman kematian kepada Yesus untuk memperoleh apa yang dicintainya, yakni uang. Tindakan yang terlihat baik yang dilakukan Yudas berkontradiksi dengan motivasi dan tujuan yang menggerakkannya melakukan perbuatan itu. Tindakan Yudas menunjukkan bahwa dia tidak mengenal Yesus Kristus yang setiap hari bersamanya selama 3 tahun lebih. Berbagai perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus tidak membuka mata hati dan pikirannya terhadap keilahian Yesus. Apa yang diajarkan Yesus setiap hari selama lebih dari 40 bulan juga tidak membuka mata hati dan pikiran Yudas terhadap keilahian Yesus. Walaupun berada di dalam lingkungan orang-orang yang terdekat dengan Yesus Kristus, mata dan hatinya tidak tertuju kepada Yesus, tetapi tertuju kepada hal yang lain. Jika seseorang berada di dalam lingkungan orang percaya, tetapi hanya tertuju kepada berkat materi dari Tuhan, maka mata dan hatinya tidak akan bisa melihat Yesus sebagai Gembala Agung yang menuntun hidupnya. Jika seseorang berada di gereja supaya mendapatkan berkat materi berlimpah dari Tuhan, maka dia tidak akan bisa menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menguasai hidupnya. Perbuatan yang dilakukan seseorang pada akhirnya akan menunjukkan apa yang diyakininya. Jika orang mengatakan bahwa dirinya adalah orang percaya, tetapi menolak untuk hidup selaras dengan kebenarannya, walau setiap minggu berada di dalam gereja, pada dasarnya dia tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai penguasa hidupnya. Walaupun orang menduduki posisi terhormat di dalam struktur organisasi gereja, tetapi tindakannya berkebalikan dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus, menunjukkan bahwa dia hanya serigala berbulu domba. Kalaupun orang terlibat di dalam berbagai kegiatan di dalam lingkungan orang percaya, tetapi menolak mempelajari kebenarannya dengan tekun supaya dijadikan sebagai pemandu kehidupan dan pelayanannya, menunjukkan telah digerakkan oleh motivasi yang keliru di dalam melayaninya. Saudara, apa yang menggerakkan kita tetap berada di lingkungan orang percaya sampai hari ini? Apakah yang mendorong kita setiap minggu beribadah di gereja? Apakah yang menggerakkan kita melayaninya? Saudara, menjadikan firman-Nya sebagai penuntun, tindakan kita dan kasih kita kepadanya sebagai motivasi yang menggerakkan tindakan kita, akan menjaga diri kita di jalur yang benar. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati semua kita. Amin. Salam, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin.